ya, laba bersih akan naik sebesar perubahan cadangan LIFO dikalikan dengan 1 kurangi tarif pajak. Ya, jadi ini nanti 31,185 ditambah ya, ditambah perubahan cadangan LIFO yaitu 26,9 dikurangi 2,51 dikali ya, dikalikan ya 1 kurangi 35%. Ini ya. Kalau laba ditahan ya berarti 26,9 dikali 1,35%. Tapi kalau berapa laba ditahan ini jadinya ya nanti 31,185 tambah ya perubahan cadangan LIFO kali 1 kurangi 35%. Perubahan cadangan LIFO dilihat dari mana ya, ini naiknya berapa ini? Ini naiknya 9 kurangi 1, 8 ya. 6 kurangi 1 ya, 1,8 ya naiknya 1,8. Harusnya labanya naik 1,8. Tapi laba akan kena pajak ya. Jadi nanti yang ditambahkan ke laba bersih adalah 1,8 dikalikan 1 kurangi 35%. 37%, maaf ya, 1 kurangi 37%. Nah itu ya yang terkait dengan analisa investasi aset lancar itu ya, yang hitung-hitungannya di persediaan ini dan hitungannya juga sederhana kok ya. Oke. Kemudian berikutnya aset jangka panjang ya. Ada tangible, ada intangible, ya. Ada beban ditangguhkan ya. Seperti riset dan pengembangan, pengeluaran riset dan pengembangan dan sumber daya alam. Nah, ini ya. Tangible, ya, ada intangible seperti paten, trademark, copyright, goodwill, ya. Beban ditangguhkan seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan dan sumber daya alam, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi ya, sumber daya alam, minyak dan gas bumi. Ini sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau mengurangi biaya dalam jangka panjang. Itu aset jangka panjang ya, definisinya. Nah ini yang terkait dengan aset jangka panjang, ini ada terkait dengan kapitalisasi ya ini.
Jadi biaya-biaya apa saja yang boleh dikapitalisasi. Nah, kapitalisasi ini kan pengertiannya adalah suatu proses ya, penundaan suatu biaya, suatu pengeluaran biaya yang terjadi pada periode berjalan dan yang manfaatnya diharapkan pada satu atau lebih periode yang akan datang. Yang manfaatnya pada lebih dari satu periode yang akan datang. Jadi kalau satu pengeluaran di periode berjalan, kemudian pengeluaran itu bisa mendatangkan manfaat di lebih dari satu periode masa yang akan datang, ya, satu periode masa yang akan datang itu masuk di kapitalisasi itu ya. Jadi kalau dikapitalisasi nanti pengeluarannya dialokasikan ya. Berapa untuk tahun sekarang, berapa untuk tahun yang akan datang, ya, seterusnya. Kemudian kriterianya apa ya yang boleh dikapitalisasi ya. Ya, jadi berasal dari transaksi atau kejadian yang lalu ya. Berasal dari suatu transaksi atau kejadian yang lalu yang sudah terjadi gitu ya. Tidak boleh berasal dari kejadian, harus ya transaksi yang lalu ya yang sudah terjadi. Kemudian hasilnya dapat diidentifikasi dan manfaat masa yang akan datang dapat diestimasi secara memadai. Kemudian harus ada yang atas manfaat di masa yang akan datang oleh pemilik. Jadi pemilik dapat mengendalikan ya manfaat aset itu di masa yang akan datang, bisa mengendalikan. Jadi nanti manfaatnya ya bisa saja, artinya pemilik misalkan terus kemudian oh ini asetnya mau saya jual ya, atau mau tetap saya pakai ya, atau mau saya tambah ya, gitu ya. Saya tambah kapasitasnya ya seperti itu ya. Nah, kemudian kapitalisasi ini ada alokasi ya. Ya, ini proses pembebanan secara periodik ya. Suatu biaya atau aset yang ditangguhkan ke dalam satu atau lebih ya. Periode manfaat di masa yang akan datang. Nah, ini alokasinya itu berdasarkan ini ya, berapa lama periode di masa yang akan datang itu akan mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut ya, kemudian berapa nilai residunya kalau ada, dan metode alokasinya. Ya, metode alokasinya itu terkait dengan bagaimana metode penyusutannya ya. Ya, ini penyusutan ini untuk aset berwujud, amortisasi itu untuk aset tidak berwujud ya. Depletion itu untuk sumber daya alam. Ini artinya sama ya, hanya terminologi ya, istilahnya berbeda.